Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Dio Anelta dengan NIM 21129291. Izin mempresentasikan proses simulasi pembelajaran model inovatif problem based learning. Baik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya Pak, Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelasnya silakan pimpin anggotanya untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sesuai arahan Bapak kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Ya Pak. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, Bapak mau mengambil absen terlebih dahulu. Mufti Muharam. Kucing luarin. Hadir Pak. Aktania. Hadir Pak. Zulfa Nirwana. Hadir Pak. Baik, sepertinya hadir semua ya. Nah, pada materi kali ini, Bapak mau membahas pembelajaran mengenai tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ialah menambah wawasan siswa Bapak mengenai pekerjaan pendongeng. Yang kedua, agar siswa mengetahui apa itu unsur intrinsik dari sebuah dongeng, dan agar siswa mengetahui apa itu deforestasi, serta agar siswa mengetahui upaya melestarikan sumber daya alam. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Nah, anak-anak Bapak, apa sih yang anak-anak Bapak lihat dari gambar tersebut? Gambar mendiang Pak Raden, Pak. Ya, Nah, apa sama lagi? yang megang unyil, Pak. Oke. Unyil, terus temannya tuh lupa namanya, Pak. Ya. Nah, di sekitarnya, gambar ini merupakan sebuah gambar orang pendongeng ya, pendongeng legendaris. Nah, di sekitaran lingkungan anak-anak Bapak, apakah masih anak-anak Bapak temui pekerjaan orang menjadi seorang pendongeng? Tidak pernah lagi, Tidak, Pak. Pak. Sudah jarang, Pak. Yang mendongeng biasanya cuma ayah saya, Pak, kalau saya mau tidur. Oke, nah menurut anak-anak Bapak, mengapa saat ini sedikit sekali orang yang ingin bekerja menjadi seorang pendongeng? Nah, yang pertama gajinya tidak menentu, Pak. Pekerjaan jelas dan segala macam lainnya, Pak. Sekarang lebih banyak yang nonton TikTok, Pak, daripada dongeng. Oke, betul ya. Ya, Karena Pak. pekerjaan pendongeng sekarang sudah tertelan oleh perkembangan zaman dan teknologi yang sangat canggih. Nah, di sini Bapak memiliki sebuah cerita. Nah, Bapak ingin salah satu dari siswa Bapak menceritakan dongeng mengenai tupai dan ikan gabus. Nah, ada yang mau mengajukan dirinya? Saya, Pak. Oke, kepada Mufti, silakan. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya yang mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Dia lihat gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sedih, ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari makanan tersebut demi sang sahabatnya gabus. Oke, siap. Oke, sampai situ aja ya Mufti. Oke, Pak. Yang lain ada yang mau melanjutkan? Saya, Pak. Oke, kepada Aktania dipersilakan. Setelah gabus itu lagi, Pak. Ya, setelah gabus. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya, namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh.
Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Mufti dan Aktania. Oke, selamat. Nah, dari cerita dongeng yang diceritakan oleh kedua teman kita Ananda tadi, terdapat beberapa intonasi bunyi atau cara pendongengan yang masih belum pas. Nah, untuk itu kita akan melihat seorang pendongeng yang akan menceritakan cerita dari tupai dan ikan gabus tersebut. Simak ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Dalam ekor tupai dan ikan gabus, mari kita simak bersama-sama. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama. Cari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Dia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Oke, setelah kita melihat video dari seorang pendongeng tadi, apakah anak-anak Bapak dapat mengetahui apa perbedaan dari yang dibaca Mufti dan Aktania tadi dengan seorang pendongeng tadi? Sudah tahu agak sedikit-sedikit, Pak. Nah, menurut Mufti apa aja perbedaannya? Intonasi, tanda baca, segala macamnya, Pak. Nah, betul ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai unsur intrinsik cerita. Nah, dengarkan Bapak membacakannya ya. Ya, apa itu unsur intrinsik, Pak? Unsur intrinsik cerita merupakan unsur yang membentuk cerita dongeng dari dalam kerangkanya. Nah, unsur intrinsik cerita ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tema yang merupakan ide dasar pengembangan isi dongeng, serta tokoh dan penokohan. Tokoh ialah pelaku yang menjalankan peristiwa dalam cerita rakyat. Sedangkan penokohan adalah watak yang dimiliki tokoh tersebut. Nah, yang ketiga ada latar. Latar ialah keterangan tempat, waktu, dan suasana di dalam dongeng tersebut. Nah, yang keempat ada alur. Alur merupakan rangkaian urutan cerita yang terjadi dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat ialah pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, baik. Apakah ada pertanyaan? Kalau saya mau nanya, Pak, boleh nggak, Pak? Boleh. Kalau unsur intrinsik itu seperti tema dan alur itu nggak ada, gimana nanti ceritanya tuh, Pak? Nah, baik. Terima kasih ya. Jadi kalau misalnya tema dan alur tidak ada, maka seorang yang membuat dongeng tersebut akan kesusahan dalam mencerna dan para pembaca akan kesusahan untuk mengambil hal-hal yang ingin dipelajari serta memahami apa yang ada dalam cerita tersebut. Nah, apakah Mufti bisa paham? Bisa, Pak. Nah, baik, selanjutnya Bapak memiliki beberapa pertanyaan dan Bapak berharap anak-anak Bapak aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jangan hanya satu orang saja yang aktif.
Iya, Pak. Baik. Nah, Bapak memberikan beberapa waktu untuk anak-anak Bapak mencari jawaban dari pertanyaan yang telah Bapak sediakan. Baik, sudah ada yang bisa menjawab? Udah, Pak. Baik, kepada Silva Nirwana, coba jawab pertanyaan nomor 1. Siapa saja yang ada dalam cerita dongeng tersebut? Jadi di dalam dongeng ikan gabus dan tupai itu tokohnya ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu, Pak. Oke, benar. Ya, ada jawaban yang lain? Tidak, Pak. Oke. Nah, pertanyaan kedua, ada yang mau mengajukan diri sendiri atau Bapak tunjuk? Saya, Saya, Pak. Pak. Alit aja duluan, Pak. Oke, kepada Alit dipersilahkan. Nomor 2 itu bagaimana sifat dari masing-masing tokoh. Sifat dari masing-masing tokoh dalam cerita tersebut, yang pertama itu ada tupai. Sifatnya itu sangat baik hati dan pemberani. Dan yang kedua itu ada ikan gabus yang sifatnya itu penyabar, Pak. Oke. Nah, ada yang lain jawabannya? Atau sama? Saya mau jawab menurut pendapat saya, boleh nggak, Pak? Boleh. Kepada Mufti dipersilahkan. Menurut saya gabus tuh suka pilih-pilih obat, Pak. Ya walaupun sih obatnya cuma ada itu, Pak. Tapi kan kasihan tupai harus nyeberangi lautan buat ngambil hati ikan hiu, Pak. Nanti kalau tupainya mati gimana, Pak? Masa gabusnya mau ikut mati gara-gara nggak makan hati ikan hiu? Kan nggak bagus, Pak. Ya namanya aja kan sahabat Mufti, jadi harus tolong menolong. Nah, kan di dalam cerita itu kan dijelaskan ikan gabusnya kan nggak minta untuk dicariin obatnya. Kan itu dengan kesadaran sendiri dari si tupai. Si tupai itu demi keselamatan temannya dia mau rela mengorbankan dirinya untuk mendapatkan obat tersebut. Jadi kalau kita berteman itu jangan menilai dari apa yang kita dapatkan saja. Paham, Mufti? Ya, Pak. Maaf, Pak. Ya, baik. Selanjutnya, Mufti deh yang menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, ending dongeng tersebut tadi si tupainya dapat hati ikan hiunya, Pak. Tapi kasihan ikan hiunya nggak punya salah, masa mati dan ambil hatinya, Pak. Ya mau gimana lagi, dia kan predator. Nah, ada yang lain jawabannya? Atau sama seperti Mufti? Ada, Pak. Ayo, coba jawab. Kepada Jadi Silva. akhir ceritanya itu si tupai kan sudah mendapatkan hati ikan hiu, Pak. Terus dikasihnya hati ikan hiu ini ke ikan gabus. Nah, ikan gabus kembali sehat dan ceria seperti dahulunya, Pak. Ya, betul sekali ya. Baik, berhubungan anak Bapak sudah memahami cerita dongengnya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, sebelum itu, biasanya para pendongeng menggunakan boneka yang terbuat dari kayu sebagai menceritakan dongengnya. Nah, menurut anak-anak Bapak, dari mana para pendongeng mendapatkan kayu yang menjadi boneka dalam mereka bercerita? Dia nebang pohon, Pak. Lain? Dari hutan, Pak. Atau mungkin dia ada sisa limbah kayu mungkin, Pak. Ya, benar ya. Dari penebang pohon, limbah-limbah kayu, atau lain sebagainya disalurkan kepada pengrajin kayu dan dibeli oleh pendongeng. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari manakah para pengrajin kayu memperoleh bahan kayu untuk membuat boneka tersebut? Kayunya berasal dari mana? Dari hutan, Pak. Ya, dari hutan ya. Tuh.
Nah, benar ya kata menurut Mufti tadi, pengrajin kayu biasanya mendapatkan pendongeng biasanya mendapatkan kayu dari pengrajin kayu yang berasal dari hutan. Nah, biasanya hutan yang diambil kayunya merupakan hutan Kalimantan yang merupakan salah satu hutan yang terbesar di Indonesia yang memiliki kapasitas kayu yang sangat banyak dan sumber daya alam yang melimpah. Nah, baik, sebelum itu Bapak akan menampilkan sebuah video mengenai deforestasi atau orang yang mengambil kayu dari hutan Kalimantan. Ya, Pak. Mampus ini. Di hutan tropis yang terluas di dunia. Di Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya hutan yang melimpah, serta keanekaragaman hayati yang beragam. Pada tahun 2013, luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan adalah 82 juta hektar. Bahkan jika kita bandingkan, luas tutupan hutan di Indonesia lebih luas dibandingkan dengan luas negara Thailand yang hanya memiliki 51 juta hektar. Nah, sayangnya tutupan hutan tersebut semakin lama semakin berkurang karena berbagai macam situasinya, seperti ekspansi perkebunan sawit, tambang, dan pembangunan infrastruktur. Kalimantan menjadi pulau yang mengalami deforestasi paling parah di urutan pertama, dengan luas deforestasi mencapai 1,54 juta hektar dalam kurun waktu 2009 sampai 2013. Baik, dari pengamatan anak-anak Bapak mengenai video yang telah Bapak tampilkan tadi, Bapak memiliki sebuah grafik dari deforestasi yang terjadi pada hutan Kalimantan. Coba anak-anak Bapak amati gambar berikut. Deforestasi itu apa ya, Pak? Pengurangan hutan atau apa, Pak? Nah, deforestasi sendiri merupakan fenomena kehilangan tutupan pohon dan area hutan yang terjadi akibat aktivitas manusia atau kejadian alam. Contohnya, akibat manusia tersebut penebangan hutan secara liar, pembakaran untuk membuka lahan baru, dan sebagainya. Nah, anak-anak Bapak dapat melihat dari grafik perubahan hutan yang ada terjadi di Kalimantan. Kasihan dong, Pak, hutannya jadi gundul, ntar banjir, Pak, meninggal. Ya, itu merupakan ulah tangan manusia sendiri dan akibatnya dampaknya dirasakan oleh manusia tersebut. Nah, menurut anak-anak Bapak dari gambar ini, apakah yang dapat anak Bapak amati dari gambar tersebut? Hutan yang awalnya lebat, Pak, sekarang udah mulai hilang, Pak. Kan kasihan tuh, Pak, hewan-hewannya, nanti orang hutan, babi kehilangan rumahnya, Pak. Ya, itulah kurangnya informasi dari rakyat kita untuk mempelajari tentang deforestasi atau cara mengolah hutan dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak memiliki 2 pertanyaan. Nah, apakah ada anak-anak Bapak yang bersedia untuk menjawab pertanyaan tersebut? Kecuali Mufti deh, Mufti terlalu sering untuk menjawab. Saya, Maaf, Pak. Oke, kita ada Ayu, dipersilahkan. Pertanyaan nomor 1 ya. Nomor 1 pertanyaannya, kenapa hutan Kalimantan berkurang dari tahun ke tahun? Hal ini karena ulah manusia yang suka menebang hutan dan membakar hutan sembarangan untuk dijadikan lahan perekonomian, serta karena kejadian alam juga, Pak. Oke, benar ya. Ya, ada pendapat lain? Atau sama aja jawabannya? Sama dengan Ayu, Pak. Oke. Nah, pertanyaan nomor 2, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Baik, kepada Tania dipersilahkan. Apa yang terjadi jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus? Jawabannya adalah maka akan terjadi deforestasi, yakni fenomena kehilangan tutupan pohon dan area hutan yang terjadi akibat aktivitas manusia atau kejadian alam. Sudah, Pak. Oke, ada jawaban lain? Sama, Pak. Sama. Oke, berarti anak-anak Bapak
Sudah paham ya mengenai materi hari ini? Sudah, Pak. Berapa? Sebelum Bapak menyimpulkan, apakah anak-anak Bapak ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Nah, baik, di sini Bapak mau mencoba anak-anak Bapak untuk menyimpulkan materi hari ini. Apakah ada yang mau? Yang berani? Saya, Pak. Saya boleh Oke. nggak, Pak? Kepada Mufti dipersilahkan. Nah, gini Pak, sekarang kita harus melestarikan dongeng itu Pak. Kalau tidak nanti hilang Pak. Dongeng kan budaya kita Pak. Tapi kalau kita lestarikan dongeng, hutan juga harus kita lestarikan Pak. Nanti hutan habis, kasihan monyet sama babi kehilangan rumahnya Pak. Udah Pak. Nah, betul sekali ya. Ada yang mau menambahkan? Nggak mungkin hanya Mufti yang menyimak pembelajaran hari ini. Ada yang mau menambahkan enggak? Ayo. Atau sama aja jawabannya sama Mufti? Saya mau menambahkan, Pak. Oke, coba Silva. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dari cerita ikan gabus dan tupai tadi, kita dapat meneladani sikap dari tupai yang suka menolong temannya dan keberaniannya, serta sikap dari ikan gabus ini yang selalu sabar menghadapi penyakitnya. Nah, kemudian dalam kegiatan pendongeng banyak menggunakan boneka kayu sebagai alat bantu dalam bercerita. Biasanya kayu ini banyak berasal dari hutan Kalimantan, Pak. Nah, hutan Kalimantan merupakan salah satu hutan yang mengalami deforestasi tertinggi, di mana artinya deforestasi ini adalah fenomena kehilangan tutupan pohon dan area hutan yang terjadi akibat aktivitas manusia dan kejadian alam. Sudah, Pak. Oke, beri tepuk tangan kepada Silva dong. Berani sekali untuk menyampaikan kesimpulannya yang ada dalam pikiran dia. Nah, Bapak luruskan ya. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat meneladani dari kisah tupai dan ikan gabus tadi. Dan kita harus mendapatkan ilmu untuk melakukan upaya melestarikan pendongeng atau cerita dongeng yang merupakan salah satu ciri khas dari negara kita, dan kita harus melakukan upaya untuk melestarikan hutan kita agar tidak terjadinya deforestasi yang membesar. Oke. Baik Pak. Baik. Nah, menurut anak-anak Bapak bagaimana pembelajaran hari ini? Seru Pak. Menyenangkan Pak, seru. Seru ya, karena ada video pendongeng tadi. Ya Pak. Nah, baik. Setelah kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kepada anak-anak Bapak bersiap dan kita akan pulang. Baik Pak. Oke. Baik, sebelum kita pulang, kepada ketua kelas silakan mengucapkan pimpin anggotanya untuk mengucap syukur terlebih dahulu. Marilah kita bersyukur dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Ucap salam kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa belajar ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke.